Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunpla yang sebenarnya saya nggak suka, tapi kayak mau nggak mau harus punya, karena ini adalah rivalnya tokoh utama. Yes, ini Gundam Amazing Barbatos Lupus yang rilis di tahun 2024, harganya 2.500 yen. Yang sedikit kenal sama saya, pasti tahu lah ya kenapa saya tuh nggak suka itu sama Barbatos. Kalau kalian yang belum tahu, ya bisa cek di video inilah, ada bahasannya. Trigger warning dulu, buat kalian pengibo atau Barbatos mania sejati dan nggak kuat dengerin bahasanya terus gatel pengen komen kayak udah nggak usah nonton videonya, skip aja, gampang. Jadi, first impression saya buat Barbatos ini tuh kayak, anjing, jelek banget ini, parah. Nggak, sebelumnya kan ada Barbataurus tuh yang sumpah jelek banget. Pokoknya saya sampai berstatement, semua gunpla atau robot yang bentukannya hitam tuh bagus semua, kecuali Barbataurus. Sorry banget. Waktu lihat posternya Build Metaverse, saya kira yang warna merah ini tuh Barbatos Lupus Rex. Soalnya kan proporsinya bulky, chunky gitu ya. Dan kalau misalnya mau dijadiin gunpla, ya agak sedikit oke lah. Seperti yang kalian tahu, seri-seri build tuh kan biasanya ya gunplanya adalah satu gunpla utuh si karakternya plus parts-parts modifan yang baru. Nah, pas di reveal ternyata nama gunpla ini adalah Amazing Barbatos Lupus, kayak makin jelek parah. Ini bukan ngebait atau pemancing hamdal, tapi since day one saya beneran hatersnya si naming Amazing ini, sumpah jelek parah Nora. Udahlah Barbatos pakai Amazing lagi. Nggak bisa, sorry. Terus pas nonton animenya juga kayak, gila, Amazing keren banget parah, memodif Barbatos dengan warna Iron Blooded, mantap, keren warna merah kan. Terus konsepnya adalah Lupus digabung dengan si backpacknya itu Angel Hashmal, wah keren. Jadi bentuknya bisa kayak Lupus Rex kalau misalnya dimodif secara straightforward. Gila, keren parah, the best gunpla I've ever seen. Ya gitulah, pokoknya udah nggak bisa banget. Tapi karena di animenya ada Build Strike Exit Galaxy dan ada adegan bertarungnya lawan si Barbatos ini, kayak gimana ya, masa punya Exit Galaxy tapi nggak ada musuhnya? Terus kaget kan, ternyata HG-nya bakal dirilis. Tapi untungnya jadi bundling CD-nya Linker Planet. Harganya juga 5.000 yen dan barang susah mah udah jelas skip banget. Pas lihat reviewnya juga, ya expect apa sih dari Barbatos Lupus yang dikasih backpack doang kan? Nah, kagetnya lagi, ternyata ada regular rilisnya. Di situ aku sudah mulai mempertimbangkan kayak, ambil nggak ya? Ini lumayan menarik nih, 2.500 yen juga. Saya kan orangnya sih paling mending banding sama hitung-hitungan ya. Pas ngebandingin Barbatos Lupus yang 1.000 yen dengan nambah backpack 1.500 yen, apakah worth atau enggak? Saya bisa bilang worth, soalnya dapat 6 runner baru tuh, itu udah oke banget. Momentum saya beli ini adalah karena nemu yang rate-nya di bawah 120, kayak ya oke lah, under 300.000 mah. Ini seru nih, saya mau bahas sedikit tentang Build Fighter. Jadi, bisa dibilang Build Fighter tuh new wave-nya Gundam kan? Yang tadinya persepsi Gundam dari fans tuh kan real robot with real issues. Nah, saya tuh fans Gundam pre-Build Fighter lah, yang masih pakai kacamata kuda kalau Gundam tuh saklek kayak gitu. Purist, yoi enggak tuh. Enggak bohong, first impression saya ngeliat poster Build Fighter tuh kayak jelek banget. Ada pelangi bro, terus Gundam wing-nya warna hijau. Aduh, anjing itu nggak ketolong jeleknya. Terus Gundam X-nya juga, aduh itu kenapa biru muda. Sama strike-nya yang paling jelek buat saya. Kan gue si pengguna Siders mania sejati ya, tidak bisa menerima aja kayak strike yang bentukannya putih kayak gitu, backpacknya kayak ngeblok warna biru, sok-sokan freedom campur Akatsuki. Nggak bisa. Terus penamaannya juga jelek banget, Build Amazing. Tapi siapa yang nonton dan nangis di episode terakhir? Saya. Banyak banget faktor yang nolong Build Fighter, terutama buat saya ya, di per-amazingan ini. Pertama, plot point yang memorable. Penokohan Yuki Tatsuya tuh di sini kuat banget. Yang tadinya cuma kakak kelas Pegundamers sampai akhirnya bisa jadi rival sejatinya Saiyori. Terus perubahan karakter dari Yuki Tatsuya ke Meijin Kawaguchi itu tuh impactful parah. Baru 5 episode udah dikasih plot kayak gitu dengan adegan battle yang abis-abisan, harusnya sih menggugah hati semua orang ya. Terus ada dukungan dari faktor kedua, yaitu soundtrack atau background music. Kalau melodinya Yuki Tatsuya atau Meijin Kawaguchi nggak kayak gitu ya, nggak dibuat sama Yuki Hayashi, bisa jadi adegan battle yang udah gitu tuh nggak memorable sama sekali. Saya yakin pasti kalian masih ingat waktu pertama kali Zaku Amazing muncul tuh iramanya kayak gimana. Atau waktu Comfort Amazing menang lawan GM Sniper K9. Nah, core-nya dua faktor tadi, apalagi kalau bukan performa seiyunya Yuki Tatsuya, yaitu Takuya Sato. Bro, the moment Yuki Tatsuya ini naikin rambutnya ke atas sama Meijin Kawaguchi yang bentukannya kayak gitu, itu tuh personalitinya berubah dari yang tadinya mas-mas ganteng kalem jadi wibu cringe. Bayangin di episode 5 yang lagi battle abis-abisan super keren, beliau tuh mengeluarkan
mengeluarkan line yang super cringe. Nggak akan saya sebutin, nih saya bakal tulis di sini aja ya. Ya itulah pokoknya. Tapi dibalut 3 faktor ini, nggak bohong, scene-nya jadi salah satu yang paling memorable. Lucunya, dialog karakter di seri Build Fighter tuh kan relatif pada biasa aja dan normal ya. Nah, cuma si Meijin doang ini yang cara ngomongnya agak ke anime-animean. Terus di Build Metaverse juga kan kayak, aku tidak tahan cuma duduk dan nonton doang. Hatiku tergetar untuk ikut bertarung. Kalau misalnya saya ada di sebelah beliau ya 1.000.000% itu saya kasih side eye dan sedikit bergumam kayak, apa sih wibu anjing? Jadi ya gitu deh, Build Fighters beneran nangkep hati banyak orang dan ngubah arus pergundaman sampai 10 tahun terakhir ini. Terutama masalah desain ya, yang dulu pre-Build Fighter tuh kelihatan kayak, apa sih ini jelek norak. Ya sekarang mungkin emang udah ada target pasarnya sendiri dan mereka-mereka ini nganggep kalau itu bentukannya yang keren. Sudah bisa diterima pasar lah. Jadi apakah bagus atau enggak? Buat saya sih bagus-bagus aja ya. Yang jelek tuh kalau kalian jadi grumpy old man. Misal lagi ada yang menikmati kebaruan ini, ada aja kan yang nyamber mah kayak, jadi kangen zaman dulu, Gundam lebih keren gak warna-warni kayak sekarang, bentuknya juga lebih militer, ceritanya lebih dark, pokoknya zaman dulu era terbaik Gundam. Keren bang tua, jujur mah gak ada yang peduli juga. Nah, ini Gundam paling keren buatan Sandai Meijin Kawaguchi-nya udah mau beres. Tapi, mumpung lagi ngomongin Gundam Frame, sebenarnya ini ada sebuah keanehan banget semenjak dari awal saya ngonten. Banyak banget yang ngomong Gundam Frame jelek, letoy, gampang copot. Jujur saya penasaran siapa yang mempopulerkan opini jelek rewel ini. Dan since Day One punya HG Ibo, udah ngerakit lebih dari puluhan Gundam Frame, kayaknya di lingkungan saya yang aktif menggundam gak ada deh yang ngeluh-ngeluh kayak gitu. Pun kalau letoy juga itu banyak Gundam Frame kayaknya udah saya sumpel pakai tisu deh. Nyatanya sih gak ada ya. Apa maksudnya letoy karena badan yang gak bisa nahan beban, terus gampang copot karena pakai polycaps dan gak tahu ya. Soalnya spesifiknya tuh ngomongnya Gundam Frame bukan Barbatos Lupus. Itu kalau nggak ada Gundam Frame ya, HG Ibo pasti nggak akan murah price point-nya. Jadi kalau mau beli mah ya beli-beli aja, orang masih keren-keren aja kok. Sekilas Amazing Barbatos Lupus ini kayak ya udahlah another Gundam Frame, another Barbatos aja. Tapi ada sebuah kebaruan yang bikin detailnya tuh jadi lebih bagus dan cuma bisa dipakai di teknologi kesekarangan. Kalau dulu jadi HG Ibo kayaknya nggak akan bisa kayak gini deh. Maaf banget, ini saya rakitnya waktu lagi live TikTok tuh nggak fokus. Soalnya ada yang komen nanyain kayak, "Bang kapan mati?" Itu saya ketawa miris banget kayak anjing lah, serendah-rendahnya orang ngasih death threat tuh ke penggunamers, ke penghobi, aneh banget itu. Get alive please anjing. Jadi karena nipernya jelek terus kepotong sama ujungnya gitulah. Buat saya sih kayak ginian gak masalah ya, tinggal ditambal pakai putih dari runner yang campur semen juga bisa bener lagi kok. Lore-nya adalah menurut Sandai Meijin Kawaguchi, Barbatos tuh kan ada 6 form. Nah, Lupus ini dia anggap sebagai 7 form dan Amazing Barbatos Lupus yang polosan ini dia nganggapnya sebagai 8 form. Bedanya cuma di bagian bahu, Vivin sama thruster backpack yang lebih tipis. Dan weapon mace ini yang bisa jadi beberapa mode. Nah, pertanyaannya adalah apakah dikasih part Barbatos Lupus biasa atau enggak? Jawabannya dikasih, tapi nggak akan saya berubahin, males. Maaf ya. Sedikit review HG Ibo lagi. Bagusnya seri mereka itu adalah weaponnya kan pada gede-gede ya, tapi dibikin seringan dan sekopong mungkin, jadi bisa dipegang dengan kuat meskipun tangannya cuma pakai polycaps kayak gituan doang. Sebuah sangat kemajuan itu di tahun 2015 sampai 2017. Punya weapon gede bervolume tapi ringan. Detailnya adalah nozzle tembakannya tuh ada 3 biji yang ngeluarin peluru proyektil. Nah, di beberapa mode tuh kayak harus dicopot kayak gitu buat nyesuaiin si nozzle yang dipakai tembakannya tuh sebelah mana. Nah, ini respectnya adalah di bagian nozzle tuh ada part separasi real, dan ini kalau misalnya kalian ngelihat sim lainnya kan nggak terlalu kelihatan ya, mungkin karena bahannya udah KPS dan struktur perakitan Ibo dari zaman dulu juga udah bagus. Real ini dikasih part separation, nggak tahu ya antara emang nggak bisa dicetak satu molding langsung atau emang sok-sokan aja buat diwarnain warna nozzle-nya. Intinya respect lah. Ini posing yang lucu buat saya, jadi si mesh-nya ini tuh bisa dipegang pakai tangan kiri biar jadi bentuk tembakan kayak gini. Buat posingnya harus pakai optional hand yang punya join melengkung. Ganteng ini sumpah. Sebenarnya secara konsep saya suka kok modif-modifannya si Meijin Kawaguchi ini, lore akurat dan lebih fun lah karakteristiknya. Contohnya kayak Amazing Booster Tenshiki ini, kita semua tahu lah ya kalau ini tuh bentukannya Hasmal alias si Angelnya Barbatos itu. Karena ini Gunpla tahun 2024, part separation-nya udah bagus gila. Kayak di bagian sininya ada detail warna abu, terus di bagian siripnya juga warna putih, di bagian thrusternya juga pakai warna abu. Dan yang sedikit saya respect, di bagian join-joinnya tuh dibikin detail agak sedikit mekanikal. Intinya nggak polos bentukan join build fighter banget lah. Overall, booster ini bentuknya udah nggak terlalu kelihatan kayak mainan. Dan yang paling penting ini nih, di bagian si sayapnya tuh kan agak gede ya. Udah pakai gimmick kunci-kuncian, jadi si partnya lebih solid.
Ini tuh kualitasnya kontras sih. Main body lupus yang kualitasnya tahun 2016, tapi Amazing Tensiki-nya ini kualitas tahun 2024. Jadi menurut saya, nge-push price point 1.500 yen-nya itu ya untuk bikin 6 runner dengan Tensiki yang bisa berbagai gimmick, kayak misalnya si jari-jarinya ini yang bisa digerakin. Lore-nya lagi, kalau Amazing Barbatos Lupus digabung sama Amazing Tensiki, itu tuh namanya jadi Daiku Form alias form ke-9, Nin Form. Sebenarnya tipe modifan kayak gini bukan sebuah kebaruan, soalnya di zaman HG Hashmal rilis, itu tuh banyak banget modeler yang nge-custom Barbatos Lupus biasa dicampur sama backpacknya Hashmal. Ya kurang lebih kayak gini, cuma kan backpacknya tuh lebih masif, gede banget ya. Ya di HG build ini sudah jelas dong skalanya ditondon jadi lebih kecil. Biasanya yang jadi kekurangan seri HG build ini buat saya adalah proporsi siluet antara Gunpla dengan desain aslinya, entah itu ada di anime atau di ilustrasi. Barbatos Lupus ini kalau di anime atau ilustrasinya itu bentuknya tuh bulky banget. Kalau sekarang sih udah ada ya gambarannya mirip banget sama versi MG-nya. Sedangkan approach desain HG-nya tuh lebih sleek dan slim. Paling kelihatan sih di bagian kaki, side skirt, sama torso. Di Amazing Barbatos Lupus ini agak sedikit ketolong karena bahunya dibikin jadi lebih gede kayak desain awal. Terus yang tadi saya bilang, boosternya juga udah nggak terlalu kelihatan mainan karena proporsinya udah bagus, agak gede dan bervolume. Sebagai perbandingan, coba lihat HG New Zeon sama Jagan Blast Master. Itu kan kalau di ilustrasinya oke-oke aja ya, tapi eksekusi di HG-nya ya awik-wok karena itu HG bentukan lama ditimpa sama desain yang modern. Ya sudah jelas nggak masuk dong. Terus ini ada sebuah gimmick yang naming sense-nya jelek banget, namanya adalah Amazing Iron Blood. Kayak aduh please lah. Ini gimmick klasik sih, ngegabungin antara Amazing Booster Tensiki sama Amazing Mesh buat jadi senjata baru. Yang bagus lagi kalau mau digabungin ini ada sistem kunci-kuncian, jadi partsnya sudah jelas sangat amat solid dong. Ada 4 kuncian, 3 di bagian selingkaran meshnya itu sama 1 di bagian bawah kepalanya. Buat saya yang menyebalkan adalah kalau di animenya Meijin tuh kan pakai Amazing Iron Blood ini buat nembak Exit Galaxy, tapi si bagian tangannya itu nggak kepake. Terus pas di akhiran tangannya bisa ada lagi, entah nge-spawn dari mana. Sama ini nih, dia tuh kan nembak beam dari kepala boosternya, tapi kehalang sama bentuk buntutnya yang melengkung kayak gini nih. Gimana cara nembaknya? Harusnya belah gak sih beamnya? Sebel kan? 1.000.000% Pegundamers pasti kaget Barbatos nembakin beam. Aneh kan rasanya? Ya, tembakan beamnya dari Hashmal sih. Technically nggak dari Barbatos secara langsung. Terus, buat beban posing yang berat, solusinya Gunpla ini udah dapat stand base bawaan. Seru banget sih mainin gimmicknya, apalagi kalau masih bocil. Amazing Mesh juga bisa ditaruh langsung di backpacknya Barbatos. Dan sekarang saya mau berubahin Gunpla ini jadi Daiju Form alias Ten Form. Caranya adalah dengan copot si bagian cakarnya ini terus ditempelin ke bagian colokan yang ada di siku. Bagusnya adalah part yang dicolokin biar solid nih ya. Jadi dikasih pegangan gitu buat dicolokin ke dalaman tangannya, sama si bagian cakarnya itu di slide ke dalam lengan. Dan bagian backpack yang ada kunciannya ini tinggal di slide ke depan aja. Jadi bisa nge-maintain positionnya tuh nggak kemana-mana lah. Udah fix saklek di situ doang. Bagus banget emang struktur backpacknya udah sesolid itu. Pun kalau misalnya si boosternya mau digerakin, yang gerak malah bagian torsonya. Daiju Form ini bentuknya lucu banget. Kayak Barbatos Lupus Rex, tapi yang beneran straightforward. Gimana kalau Barbatos Lupus langsung digabungin sama Hashmal? Tapi gimana ya, bentukan kayak gini kan jadi tidak Gundam aja yo. Tidak ada ini militer-militernya, malah jadi lebih mirip Digimon. Plusnya Barbatos adalah karena bentuknya segeneral itu, jadi mau diapain aja juga pasti tetap keren. Kalau misalnya ada yang ngemodif nih terus kayak, wah keren modifannya, itu mah bukan modifannya yang keren, tapi emang Barbatosnya aja yang emang udah bagus. Ini sorry banget ya kalau ngomongin custom-customan. Salah satu tema Barbatos yang paling saya nggak suka tuh kalau dia udah dijadiin Digimon. Kayak nggak lihat ini War Greymon apa gitu, tinggal dicat warna kuning doang nggak sih? Mau dijadiin Omegamon juga kan bisa ya, tapi udahlah stop. Setara kayak kenapa sih setiap konsep kekaryaan tuh harus balik lagi ke batik kalau nggak Gatot Kaca? Kalau ada 2 Gundam yang udah pakai aspek itu kayak please lah explore tema atau topik lain, padahal masih banyak loh. Nah ini nggak tahu saya yang apes atau kayak gimana. Jadi ini tuh kan punya weapon Tailblade ya yang pakai kabel kayak gitu, standar lah ya. Sepanjang saya ngerakit Barbatos Lupus Rex kayaknya nggak pernah ada isu Sleto ini bahkan nggak nempel loh. Tapi karena gue bukan si pengrewel mania sejati, ya ngebenerin kayak gini mah gampang, tinggal disumpal pakai stiker doang juga beres. Kalau mau ngomongin siluet dan proporsi lagi, sebenarnya salah satu contoh kayak Amazing Barbatos Lupus ini bisa dibilang wasted potensial. Karena konsep customnya Sandai Meijin Kawaguchi itu udah fun banget, naikin value playability-nya Gunpla ini. Buat saya ada 2 pandangan sih. As always, kalau kalian cuma ngelihatnya pengen keren doang, pengen bagus kayak gitu-gitu, ya mungkin emang Amazing Barbatos Lupus ini bagus gitu. Cuma ada potensi yang bisa lebih kalian explore, terutama kalau kalian modeler ya, pengen ngerubah siluet dan proporsinya jadi lebih bulky
Loki, itu tuh bakal, wah ini beneran jadi bagus banget lah bentuknya. 3 poin tadi aja, besarin dan nambahin volumenya side skirt, torso, sama bagian kaki. Contekannya sih udah banyak ya di berbagai ilustrasi Barbatos Lupus, dan yang paling baru proporsi MG-nya. Atau kalau mau GBWC, gas kan gak sih MG Barbatos Lupus ditambah HG Hasmal tuh, udah pas banget proporsinya. Sama buat HG sih ini jujur mesh-nya kekecilan, ya itu gedein lagi volumenya. Wede, berantemin dulu gak sih ini Build Strike Exit Galaxy lawan Gunpla terkuat Amazing Barbatos Lupus. Ini sepenangkapan saya ya, Iori tuh cupu gak sih? Enggak, maksudnya kayak dia menangin GBWC itu cuma 1 kali doang kan, itu pun pairing sama Reiji. Dan yang mereka lawan tuh bukan Meijin Kawaguchi as in Yuki Tatsuya Meijin Kawaguchi kan. Terus beres itu yang menang GBWC sweep Meijin Kawaguchi terus kan sampai sekarang. Even di Gundam Battle Log aja waktu Yuki Tatsuya pakai EZ Gundam itu kan wah skillnya udah beda jauh, udah jauh di atas angin itu EZ. Di build Metaverse juga sama. Itu kalau nggak ditolongin Reiji udah jelas Exit Galaxy lah yang kalah. Itu doang sebenarnya alasan simple kenapa saya pengen Amazing Barbatos Lupus ini, karena rivalitas Meijin Kawaguchi sama Iori. Buat saya kalau ngomongin bentukan mah jelek banget jujur, terutama itu di bagian vivinnya. Aduh, kenapa harus oval sih tengahnya? Terus bagian tangan backpack sama bahunya juga kenapa sih harus ada sirip-siripnya? Biar monster kah? Enggak aja sih buat saya. As always, saya tidak menormalisasikan pembajakan. Dan apakah Amazing Barbatos Lupus ini worth to collect atau enggak? Ya, kalau kalian pengbarbatos mania sejati yang event Barbataurus aja dibeli, ya beli-beli aja terserah. Kalau misalnya kalian nganggap ini keren, ya beli aja. Dengan price point 2.500 yen yang udah saya bahas value-nya tadi, ya oke-oke aja. Cuma buat saya, kalau ada pilihan lain sih, kenapa harus ngambil ini? Maaf ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.